Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Diah Lailani. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Tiruang Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu aliran filsafat hukum, yaitu pragmatic legal realism atau realisme hukum. Dalam pandangan penganut realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan kontrol sosial. Ross Coupon adalah salah satu pemikir hukum dunia yang nama dan pemikirannya selalu diperbincangkan dan diperhitungkan. Dia adalah seorang pemuka aliran sociological jurisprudence dan pragmatic legal realism. Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Ross Coupon, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Ciri utama realisme diantaranya, yang pertama, tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tangan hukum. Yang kedua yaitu, realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Yang ketiga, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan harusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. Ciri utama realisme yang keempat yaitu, realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum, selama ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang. Yang kelima yaitu, realisme menekankan evolusi tiap bagian hukum dengan mengingatkan akibatnya. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, realisme hukum dapat dikatakan bukan merupakan aliran, melainkan sebuah gerakan. Sebagai suatu gerakan, realisme hukum dibedakan dalam dua kelompok, yaitu realisme Amerika dan realisme Skandinavia. Oliver Wendell Holmes merupakan salah satu tokoh pada gerakan realisme Amerika. Beliau mengatakan bahwa apa yang diputuskan oleh pengadilan itulah yang disebut dengan hukum. Pendapat Holmes ini menggambarkan secara tepat pandangan realis Amerika yang pragmatis. Pendekatan pragmatis tidak percaya pada bekerjanya hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum di kertas. Hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkret yang muncul. Oleh karena itu, hukum tidak mungkin bekerja menurut disiplinnya sendiri. Perlu ada pendekatan yang interdisipliner dengan memanfaatkan ilmu seperti ekonomi, sosiologi, dan kriminologi. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengendalikan peraturan perundang-undangan. Adapun konsep tentang gerakan realisme Skandinavia berakar dari kondisi hukum dan ilmu hukum yang berada di Skandinavia, di mana ketika pengetahuan terhadap konsep dan metode dari hukum Skandinavia meningkat, maka ini berarti penulisan oleh para hakim menjadi lebih bernilai. Di negara-negara Skandinavia, hukum-hukum Roma atau civil law hanya memiliki dampak yang kecil. Hukum-hukum substansif Skandinavia, termasuk dalam pengetahuan hukumnya, tetap berada di luar konsep hukum mainstream dunia. Hukum-hukum Skandinavia jarang yang tertulis apalagi terkodifikasi dan sebagai akibatnya lebih berorientasi pada hakim dan atau peradilan. Salah satu tokoh realisme Skandinavia adalah Hegel-Strom, yang dipandang sebagai bapak spiritual realisme hukum Skandinavia, yang menyatakan tentang pandangannya terhadap metafisik atau dunia supernatural di balik eksistensi realitas fisik. Bagaimanapun Hegel-Strom berkomitmen bahwa nilai ideal dalam realitas spiritual sebenarnya ada di balik pikiran manusia. Realitas akan berpengaruh pula terhadap pemikiran manusia dan pada akhirnya mempengaruhi konsep yang digunakan untuk mengungkap penghakiman. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih.